Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul. Salat subuh berjamaah, kita lanjutkan i'tikaf di Masjid Al-Muqarrabin seraya kita berzikir kepada Allah, membaca wirdul latif. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wa salamuhu tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita masih berlanjut tentang akhlak Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah sampai kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran itu yang diamalkan oleh Nabiyuna Muhammad. Cerminan dari isi Al-Quran itu semua ada di dalam kepribadian Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ucapan beliau adalah muatan Al-Quran, amal perbuatan beliau adalah amalan Al-Quran, sehingga dinyatakan bahwa beliau adalah khuluquhul Quran, akhlaknya beliau adalah Al-Quranul Karim. Qala al-Imam Ghazali fil Ihya. Imam Ghazali menyatakan di dalam kitab beliau adalah Al-Ihya Ulumuddin. Qala Sa'd bin Hisham, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Diceritakan oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Ghazali, menerangkan tentang Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu ketika, qala Sa'ad bin Hisham, beliau menemui dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bertemu dengan ayahnya. Ayahnya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beliau bertanya langsung kepada Sayyidah Aisyah dan juga bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Fasa'altuha an ahlaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dipertanyakan oleh Hisham kepada Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh Hisham tentang akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah menjawab, faqalat Sayyidah Aisyah, amma taqra'ul Qur'an wa Hisham wa Sa'ad, apakah kamu tidak membaca Al-Quran, wahai Sa'ad bin Hisham? Kemudian Sa'ad bin Hisham menjawab, qultu bala, iya aku membaca Al-Quran. Kemudian qalat, berkata lagi Sayyidah Aisyah, kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang suka kau baca, Al-Quran yang kau fahami, itu adalah cerminan dari akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qalat kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran wa inna ma adabul Quran bi misli qauli ta'ala. Beliau berakhlak menggunakan akhlak
Al-Qur'an sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Ini salah satu cerminan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat Al-A'raf ayat 199. Apa yang dinyatakan? Khudil afwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sesosok manusia yang paling ikmal, paling sempurna untuk memberikan pintu maaf, membuka pintu maaf kepada siapapun orang-orang yang melakukan kesalahan, entah dengan kesengajaannya ataupun tidak sengaja dia lakukan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan pintu maaf kepada orang-orang tersebut. Kisah-kisah yang telah kita saksikan bersama melalui sirah nabawiyah, bagaimana orang-orang yang mendolimi Nabi, orang-orang yang mengganggu Nabi, menyakiti Nabi, tapi Nabi tidak mendoakan yang tidak baik, selalu didoain dengan baik. Itu menunjukkan sifat pemaaf yang sangat luar biasa. Rasanya kalau kita ini ada orang melakukan suatu keburukan kepada kita, kemudian rasanya kita kepingin membalas itu apa? Dengan dia dihancurkan, dia dengan dibinasakan dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka yang diinginkan oleh Nabi tetap satu, mereka kembali kepada hidayah dari Allah. Allahumma hdi qaumi, itu yang selalu diinginkan oleh Nabi agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat kemuliaan akhlak Nabi adalah wa'mur bil urfi. Dimanapun beliau berada selalu wa'mur bil urfi, memerintahkan dalam kebajikan. Dimanapun beliau selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa'rid 'anil jahilin, beliau selalu menjauh dari hal-hal kebodohan atau hal-hal yang dimana itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus mempelajari dari sifat kemuliaan Nabi Muhammad yang demikian itu, harus kita miliki sifat tersebut. Belajar untuk menteladani Nabi, membuka pintu maaf, selalu dimanapun kita berada menebarkan kebajikan-kebajikan. Kemudian kita harus menjauh diri kita, dijaga, berpaling dari semua perbuatan-perbuatan orang-orang jahilin, orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang ketentuan-ketentuan hukum agama. Kemudian di dalam Al-Quran, tepatnya surat An-Nahl, juga ditentangkan tentang bagaimana kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulu ta'ala innallaha ya'muruku bil adl. Innallaha sesungguhnya ya'muru bil adl. Allah selalu memerintahkan kepada berlaku adil. Siapa yang paling berlaku adil adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini adalah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi yang pertama kali melakukannya. Ya, adil kepada haknya Allah, adil kepada haknya manusia. Semua itu adalah yang paling sempurna di dalam menegakkan keadilan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad juga wal ihsan, selalu menebarkan kebaikan dimanapun beliau berada. Walaupun seringkali kebaikan-kebaikan itu ditolak sama mereka, ya, sama orang-orang musyrikin, sama orang-orang jahiliyah, ditolak kebaikan-kebaikan itu. Tapi Nabi tetap, ya, dimanapun beliau berada menegakkan keadilan, kemudian melakukan kebaikan. Bahkan beliau dalam suatu ketika membimbing seseorang yang kerjaannya mereka adalah menipu, ghosh, menipu, ya. Kenapa beliau menipu? Ketika mereka berdagang berbohong, ya, mereka berdagang berbohong, maka Nabi Muhammad dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya, ya, diberikan bimbingan. Ketika mereka menjual kurma, kemudian kurma itu dicampur antara kurma yang kering dengan yang basah, maka Nabi Muhammad memberikan satu bimbingan
bahwa perbuatan itu akan merugikan kepada orang lain. Jikalau orang lain pun ya, kamu mendapatkan sesuatu itu dari orang lain, apa yang terjadi? Pasti kami kecewa, kami sakit hati. Begitu juga orang lain ketika kau tipu, dia pun juga akan kecewa dan sakit hati. Ini di dalam sistematis bagaimana Rasulullah memberikan bimbingan-bimbingan akhlakul karimah kepada mereka, maka dalam sekejap mereka pun berubah dari akhlak yang tidak baik kembali kepada akhlak yang baik. Kemudian wa ita idil kurba, dan Nabi Muhammad selalu berbagi kepada kerabat-kerabat, orang-orang dekat, diberikan oleh Rasulullah sesuatu yang memberikan kesenangan, kebahagiaan pada mereka. Kemudian wayanha anil fahsya'i wal munkar, dan Nabi selalu berusaha dimanapun beliau akan selalu tampil mencegah dari segala macam perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Ini dari nilai-nilai akhlakul karimah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad melalui langsung pedomannya adalah Al-Qur'anul Karim. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Luqman, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Di antaranya adalah dari sifat kemuliaan akhlakun Nabi tentang kesabarannya. Ya, boleh dikata kalau kita bercerita sejarah gitu Pak, belum ada duanya manusia yang punya kesabaran seperti kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita lihat dalam catatan sejarah, artinya tidak mengurangi rasa hormat, harkat, kedudukan para anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum pernah mengungkapkan ketidaksabarannya di dalam menghadapi dakwah ngajak manusia menuju jalan Allah. Nabi Muhammad belum pernah mendoakan kepada umatnya untuk mendapatkan masaib, mendapatkan musibah, mendapatkan azab dari kejahatan mereka, dari kekerasan mereka, dari kecongkaan mereka ngelawan kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tetap doanya adalah kebaikan. Itu dari kesabaran yang dimiliki oleh Nabi adalah kesabaran yang paling sempurna. Ya. Banyak para anbiya wal mursalin akhirnya memohon keadilan Allah. Seperti akhirnya diturunkan musibah karena mereka terlalu melampaui batas. Nabi Muhammad punya kesabaran adalah melebihi semua kesabaran-kesabaran yang dimiliki oleh para anbiya wal mursalin. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin asbil umur. Sesungguhnya ya, kesabaran yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang paling istimewa, yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sifat kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Di dalam kepribadian fakhrul wujuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah ada sifat yang namanya su'udzon. Su'udzon ini buruk sangka. Maka Rasulullah pernah, ya boleh dikatakan, memberikan teguran dari beberapa sahabat ketika ada su'udzon. Ketika dalam suatu ketika sahabat ini mau dalam sebuah ghuzwah, dalam sebuah peperangan, kemudian sudah masuk di areal tempat musuh tersebut, tiba-tiba ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian para sahabat ini su'udzon, wah ini pura-pura Islam aja ini, ya, biar dia tidak mendapatkan serangan dari kita. Jadi dia ingin mencari kedamaian dengan mengucapkan salam. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar sahabat itu, karena apa? Dia termasuk orang yang suudzon, ini pura-pura aja Islamnya.
Hasilnya orang tersebut dibunuh juga sama sebagian dari sahabat itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ghadab. Rasulullah itu murka. Kenapa? Apa kamu tahu isi hatinya orang tersebut? Ini diantaranya adalah tertanam di dalam jiwa Rasulullah ini selalu ada husnudzon. Ya, husnudzon artinya adalah baik sangka. Di dalam dirinya itu selalu ada baik sangka. Dan Rasulullah juga tidak punya kesibukan seperti kita yang suka senang mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Ya, justru yang dicari adalah bagaimana kebaikan-kebaikan orang itu yang terus harus ya dicari, kemudian diarahkan, diantarkan, dinasehatin agar semakin hari orang itu semakin baik. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam al-maqsudul awwal bit-ta'tibi wat-tahdhib. Tsumma minhu yusyrikun nur ala kafatil khalqi. Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'an ini dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya Al-Qur'an yang sudah memancar di dalam kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yusyriku nurul Qur'an min akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kafatil khalqi. Jadi prosesnya Allah turunkan Al-Qur'an dulu. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad. Setelah sampai Nabi Muhammad, diamalkan semua Al-Quran itu. Ada di dalam kepribadian dia. Sehingga cerminan Al-Quran itu sudah ada di dalam pribadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian memancar dari nilai akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah itu bisa dicontoh, ditiru, diikuti oleh umatnya. Jadi prosesnya seperti itu, memang Allah menghendaki dengan turunnya Al-Quran ini adalah merupakan nilai-nilai akhlakul karimah yang langsung dari Allah masuk ke dalam diri Nabi Muhammad. Kemudian umat ini akan mudah untuk bisa mengikutinya karena apa? Melihat tampilan dari pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu udiba bil Qur'an fa addaba bi. Nabi Muhammad dididik langsung dengan Al-Quran, langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Fa'adzabal khalqa bihi. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan, mendidik umatnya adalah dengan Al-Quranul Karim. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bu'istu, aku diutus oleh Allah liutammima, untuk menyempurnakan al-akhlak, yaitu akhlak manusia. Lah akhlak manusia yang disempurnakan karena manusia tadi berakhlak belum dengan menggunakan Al-Quran. Maka Nabi Muhammad diutus dengan menggunakan akhlakul Al-Quran, itulah nanti akan membenahi kehidupan umat manusia. Summa lama akmalallahu ta'ala khuluqahu asna alaihi wa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampai Allah memberikan sanjungan tersendiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang paling agung. Jadi enggak ada lagi, Pak. Enggak ada lagi akhlak yang bisa melebihi keagungan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau bisa melebihi keagungan akhlak Nabi Muhammad? Wong Allah Subhanahu wa taala langsung tempelkan, masukkan di dalam hati sanubari Nabi Muhammad nilai-nilai akhlakul karimah langsung dari Al-Qur'anul Karim, kemudian diperagakan oleh Nabi melalui ucapannya, melalui pandangannya, melalui tindakannya, keseluruhannya adalah Al-Qur'anul Karim. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala Al-Ghazali wa an Mu'ad bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hafal Islam bimakarimil akhlaq
wa mahasinil a'mal. Sesungguhnya Islam itu diliputi dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan amal-amal yang baik, yang baiknya termu semua adalah sumber dari Al-Qur'anul Karim. Maka diajarkan semua. Wa min dzalika husnul muasyarah. Nabi Muhammad itu memberikan tampilan contoh pergaulan yang paling bagus, paling sempurna. Kemudian waqar masani'ah, kemudian setiap tindakannya selalu tindakan yang mulia. Kalau ngucap, orang itu senang dengerin ucapannya Nabi. Kalau memandang, orang itu senang dengan memandang Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad melangkah, semua orang itu senang melihat langkahnya Nabi Muhammad. Ini namanya kemuliaan keseluruhannya diletakkan di dalam kepribadian Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah uswah, beliau adalah contoh. Kemudian sifat kemuliaan beliau adalah diantaranya adalah wabadlul ma'ruf, selalu menampilkan kebaikan-kebaikan di dalam keseluruhannya. Wa it'amut ta'am, beliau juga senang berbagi makanan kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau Nabi Muhammad ketemu dengan seseorang, ifsa'us salam, beliau selalu terbarkan doa salam untuk orang yang bertemu. Kemudian sifat beliau lagi wa iyadatul maridil muslimi, kemudian beliau juga selalu menjenguk saudara-saudara yang sakit, sampai disebutkan barron kana au fajiron. Jadi ada orang yang sakit, orang itu baik, didatengin sama Nabi. Ada juga orang yang sakit itu jahat sama Nabi, suka dia gangguin Nabi, suka dia adalah menghalangi dakwahnya Nabi. Ketika dia sakit pun Rasulullah datang. Ini dari kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Dohirnya kita aja nggak akan mampu, Pak. Ada orang suka nyakitin kita, kemudian dia sakit, kita dikhobarin, rasanya mau nggak kira-kira mau jenguk? Ya, hati kita nggak akan mampu untuk bisa, ya, justru kita senang semoga dia cepat dalam kondisi celaka. Nabi Muhammad nggak seperti itu, ya. Kemudian watasyi'u janazatil muslimin, Rasulullah juga biasa memberikan contoh ketika ada jenazah, dia ikut mengantarkan ke makam, ya. Tasyi'u janazah muslimin. Wa husnul jiwar liman jawarat musliman kana au kafiran. Rasulullah juga begitu memuliakan kepada tetangga-tetangganya, entah tetangga itu kana musliman au kana kafiran. Jadi ada tetangga yang muslim, ada tetangga yang kafir. Rasulullah selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, cerminan agar mereka mudahnya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tawqiri syaibatil muslim, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selalu ikhtiram, memuliakan orang yang lebih tua, ya. Nabi Muhammad dimuliakan, tapi beliau memuliakan juga orang yang lebih tua, ya. Yang lebih tua dimuliakan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kesederhanaan kemuliaan Nabi Muhammad, wa ijabatut ta'watit ta'am. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat ada orang-orang itu kepingin banget. Kepingin apa? Didatangin rumahnya oleh Nabi. Jadi orang itu kepingin didatangin rumahnya oleh Nabi, kemudian dia mengundang Nabi Muhammad. Mengundang Nabi Muhammad, menyiapkan hidangan yang sederhana, Nabi pun datang, memberikan kebahagiaan kepada orang yang mengundang. Ini diantara adalah sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yang harus kita ambil kisah-kisahnya ini adalah sebagai cerminan dalam kehidupan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh dari sifat-sifat yang kasar, sifat-sifat yang menyebabkan orang itu tidak suka, kasar, kemudian kondisi frontal, ini semua jauh. Apalagi dari sifat-sifat yang zalim. Ini adalah
cerminan dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu memberikan karunia kepada kita untuk terus bisa mempelajari tentang keagungan Nabi Muhammad sehingga bisa kita fahami, kemudian menyatu di dalam kekuatan hati kita, batin kita, sehingga kita bisa menteladani seluruh akhlak kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dinina bid dunya ala dunya bit taqwa ala taqwa bil amal amal bit taufiq. Allahumma qawwil islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wa akhfatna wal muslimin qina ya syarri masaibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.